Salam sejahtera untuk kita sekalian, selamat pagi ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami sekali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau izinkan kami mendengarkan kebenaran-Mu. Sucikan hati kami ya Tuhan, ampuni dosa kami supaya kami dilayakkan disapa oleh kebenaran-Mu. Biarlah waktu ini Tuhan jadi waktu yang berharga bagi kami, sungguh-sungguh merenungkan kebenaran-Mu, memikirkan kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu itu memenuhi hati kami. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, diberikan kemampuan menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana, dengan jelas, sehingga setiap kami yang dengarkan firman-Mu itu Tuhan boleh beroleh berkat. Berbicaralah ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, saya bacakan di sini ayat pasal 4 ayat 8 ya, Filipi pasal 4 ayat 8, tapi saya akan membaca untuk kita sekalian dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam, nah ini pentingnya, dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Nah, ini bagian juga selanjutnya. Lakukan itu yang sudah didengar, dilihat, diterima itu dilakukan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, demikian firman Tuhan yang kita baca. Nah, saya akan memulai dari bagian ini ya. Kartini ya, Kartini dalam satu suratnya, Ibu Kartini itu pernah menulis ya, tubuh boleh terpasung tetapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Nah, ini kalimat di dalam surat dari Kartini ya. Nah, kalimat ini itu sebenarnya merupakan satu respons ya, respons Kartini, karena pada waktu itu dia dipingit. Nah, apa itu pingit? Pingit itu salah satu budaya ya, salah satu budaya di bangsa Indonesia. Salah satunya ada di suku Jawa. Sebenarnya ada juga di dalam berbagai budaya, tapi khusus di bagian ini Kartini sebagai seorang suku Jawa. Nah, pingit ini merupakan salah satu tradisi di dalam suku Jawa. Nah, di dalam budaya ini pingit itu mempelai itu tidak diizinkan ya untuk keluar rumah selama rentang waktu tertentu. Nah, kalau kita baca, dibaca ya, tujuan pingit itu sebenarnya apa sih di dalam budaya Jawa. Nah, waktu baca-baca tujuan pingit itu ternyata ada hal yang positif di dalam budaya itu ya. Nah, yang pertama itu adalah pingit ini ditujukan untuk mempersiapkan mempelai itu untuk tugas-tugas rumah tangga, karena itu dia tetap ada di rumah dalam jangka waktu tertentu. Nah, ketika dia berada di rumah, di situ diperkenalkan, diajarkan, dilatih tugas-tugas sebagai seorang anggota keluarga gitu ya, calon pasangan gitu ya. Nah, disitulah dia diperlengkapi untuk tugas-tugas rumah tangga. Kemudian yang kedua juga tugas atau tujuan dari dipingit itu adalah untuk memupuk kerinduan. Nah, di dalam diri mempelai itu ya. Jadi karena ditahan selama beberapa lama itu ya, ada kerinduan itu di dalam hati, dan ketika di hari pernikahan mereka menikah, kerinduan itu benar-benar dinyatakan ya. Jadi acara pernikahan, hari pernikahan itu menjadi sangat bermakna gitu, karena kerinduan yang selama ini tertahan itu bisa dinyatakan, diungkapkan pada saat itu. Ini menarik ya budayanya ya. Kemudian juga yang ketiga, nah ada tujuan yang ketiga juga, itu menjauhkan dari mara bahaya. Nah, ini bagi budaya Jawa, suku Jawa ini penting ya. Jadi mempelai ini karena mau memasuki hari spesial, hari pernikahan mereka, kan itu mereka perlu dijaga, jangan sampai ketika keluar rumah, jalan atau berkunjung ke suatu tempat kemudian mengalami bahaya atau mengalami hal-hal yang membuat hari pernikahan jadi terganggu. Nah, ini tujuannya dipingit itu untuk menjauhkan dari mara bahaya. Tapi menariknya ya, bagi Kartini ya, budaya itu jadi beban ya, khususnya dipingit itu jadi beban bagi dia.
gitu ya. Di dalam kondisi itu dia merasa itu terpenjara oleh budaya itu, dia merasa terpasung oleh dinding-dinding rumahnya, dinding tembok rumahnya, pagar rumahnya gitu ya, karena tidak diizinkan keluar itu. Nah, ketika itulah di dalam refleksi pribadinya ya, meskipun dia terpasung ya, bukan terpasung dalam arti ini ya, tapi dalam arti dia tidak boleh meninggalkan rumah gitu ya, untuk sementara waktu itu dia menuliskan kalimat ini ya, tubuh boleh terpasung tetapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Nah, salah satu aktivitas yang dia lakukan ketika dia tidak boleh keluar rumah di Pingit itu adalah dia baca buku, dan itu mengubah banyak hal di dalam diri Kartini. Pikiran-pikiran Kartini yang tidak terpasung inilah yang menggairahkan hidupnya, membuat dia akhirnya menemukan tujuan hidupnya dan menjadikan dia salah satu orang penting di dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini menarik ya dari kehidupan Kartini. Nah, kalau kita bandingkan dengan kehidupan masa kini gitu ya, di era kemajuan teknologi saat ini, sepertinya hampir tidak ada yang bisa membatasi diri kita ya. Kita mungkin nggak bisa hadir ya secara fisik di satu tempat ya, melihat orang lain, melihat kerabat kita, nggak bisa hadir secara fisik di sana, tapi kita bisa hadir secara virtual. Jadi sepertinya tidak ada yang bisa memasung kita secara fisik lagi gitu ya, karena kehadiran itu masih bisa tetap dirasakan. Nah, tetapi ironinya ya di zaman sekarang ini ya, seperti juga di zaman-zaman yang lain ya, itu di zaman, khususnya di zaman teknologi yang tidak terbatas ini, sebagian orang justru terpasung oleh pikirannya sendiri. Nah, ini ironis nih, bisa bergerak kemana saja, bisa hadir di mana saja dengan nuansa virtual, tapi pikirannya itu terpasung. Nah, kalau pikiran sudah terpasung, itu tubuh sebebas apapun itu jadi tidak ada maknanya, tidak ada gunanya gitu ya. Karena persoalannya adalah pikirannya sendiri yang sudah terpasung. Nah, salah satu contoh pikiran yang terpasung yang sederhana itu adalah kalau kita lihat bagaimana pandangan kita terhadap gelas yang berisi air. Nah, ini contoh sederhana ya. Jika kita melihat gelas itu kosong setengah, nah itu kita sedang memasung pikiran kita. Ada seorang penulis bernama Sue Hatfield, itu dia menyatakan bahwa saat Anda berpikir bahwa gelas Anda kosong setengah, Anda sedang membatasi pilihan hidup Anda sendiri. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau dilihat harus sederhana gitu ya, cara kita memandang sesuatu itu rupanya bisa membatasi atau memasung pikiran kita, membatasi diri kita, membatasi pilihan-pilihan kita. Nah, berikut ini beberapa contoh ya, beberapa contoh frasa atau kalimat yang menggambarkan bagaimana pikiran itu kita batasi, kita pasung gitu ya. Nah, yang pertama itu saya tidak punya harapan gitu ya. Jadi sorry, ini yang price yang sebelah kanan ini diabaikan aja ya. Itu nggak ada maknanya gitu ya. Yang sebelah kiri, pasung pikiran, contoh pasung pikiran, saya tidak punya harapan. Ya, wah, ini membuat kita nggak bisa memikirkan berbagai aspek lagi gitu ya, karena udah merasa nggak punya harapan. Saya sudah tidak bisa berubah ya, karena itu ngapain mengambil langkah A, langkah B, memikirkan planning A, planning B, saya udah tidak bisa berubah. Saya tidak bisa ya, saya terlalu tua untuk melakukan ini, atau saya masih terlalu muda untuk melakukan perubahan ini. Nah, ini contoh-contoh dari pasung-pasung pikiran. Saya tidak mampu, saya tidak punya skill, saya tidak punya kemampuan untuk lakukan ini itu. Saya tidak akan punya kesempatan lagi, gitu ya. Ini sulit sekali, ini tidak bisa saya lakukan, saya tidak mampu. Ini karena kesalahan orang tua. Nah, ini juga salah satu bentuk pasung pikiran dengan menyalahkan orang lain, bukan mengambil tanggung jawab, tapi menyalahkan. Oh, ini karena kesalahan dia, kesalahan A, kesalahan B, kesalahan orang tua, ya. Kondisi inilah yang membuatnya, bukan hanya menyalahkan orang lain, bahkan juga bisa menyalahkan kondisi. Nah, ini contoh pasung pikiran. Kondisi inilah yang membuat saya seperti ini. Ini karena pandemi, ini karena kejadian ini karena dia, ini karena itu, ini karena kondisi A. Jadi membuat kita terbatasi, nggak bisa berpikir, mengembangkan pemikiran kita, memikirkan ide-ide baru, memikirkan inovasi. Ini contoh dari pasung-pasung pikiran itu. Dan itu digambarkan juga ya, ini seringkali dijadikan ilustrasi ya. Ketika kalimat-kalimat tadi itu diulang terus-menerus dalam pikiran kita, itu akhirnya menjadi pasung yang semakin lama, bahkan bukan hanya jadi pasung, jadi penghambat, penjara terbesar di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini persis seperti seekor gajah kecil gitu ya. Seekor gajah kecil yang mungkin dari kecil dia itu diikat pada
sebuah tali gitu ya, seutas tali kecil, kemudian ditancapkan pada sebuah patok. Dari kecil dia berusaha berontak awalnya, tapi tidak bisa juga gitu. Nah, menariknya ketika dia sudah dewasa, meskipun ya kalau kita lihat di gambar ini dia sudah punya kekuatan yang luar biasa gitu ya. Tapi karena pikirannya sudah terpasung pada masa lalu, jadi dia takluk pada tali itu. Seekor gajah yang kuat takluk pada seutas tali yang kecil. Kenapa? Karena pikirannya sudah terpasung pada masa lalu. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Nah, bagaimanakah mengembangkan pikiran yang bisa terbang sebebas-bebasnya, kata Kartini ya? Bagaimana kita bisa mengembangkan itu? Bagaimana mengembangkan pemikiran yang dewasa berdasarkan kebenaran? Nah, inilah yang menjadi tema kita, dewasa di dalam berpikir. Ya, di dalam bagian firman Tuhan ya yang tadi kita sudah baca ya, di ayat 8 dikatakan semua yang benar. Nah, semua yang benar itu perlu dipikirkan. Apa itu benar? Kalau benar dalam arti dalam hal ini itu berasal dari kata aletheia ya. Ya, jadi kata ada a dan letheia ya. Jadi tidak tersembunyi. Benar itu artinya menyatakan dengan baik apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Tidak ada yang kita sembunyikan di dalam kehidupan kita. Tidak perlu menghindari, memberitahukan sesuatu yang diperlukan. Nah, itu benar ya. Kemudian juga semua yang mulia. Mulia itu yang terhormat. Pikirkanlah hal-hal yang membawa kehormatan bagi keluarga, bagi diri kita, dan kehormatan di sini difokuskan pada karena adanya karakter itu ya, kehormatan yang didapatkan karena karakter kita, nilai-nilai yang kita anut, dan itu membuat kita dihormati, dihargai, bukan hanya diri kita, lingkungan kita, keluarga kita dihormati. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu dipikirkan. Juga semua yang adil ya, dikaios gitu ya, semua yang adil itu kalau bahasa ini dikaios. Adil di sini maksudnya itu dalam penerapan aturan gitu ya. Jadi ini terkait dengan aturan. Pikirkanlah segala sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan menabrak aturan, hargai aturan yang ada. Nah, seorang yang dewasa dalam pemikirannya itu menghargai aturan, mencoba menerapkan, menegakkan aturan-aturan yang ada. Kemudian juga semua yang suci. Nah, di sini bicara tentang ada kemurnian, jauh dari motivasi yang jahat. Jadi hati kita itu terus-menerus kita uji ya. Kita pikirkan bagaimana memurnikan hati kita. Kita menyelidiki motivasi kita. Saya melakukan ini, mengatakan ini, mau berbuat ini, merencanakan ini. Apakah itu didasarkan pada motivasi yang benar? Tidak ada maksud jahat, tidak ada maksud licik, tidak ada maksud mengabaikan, tidak ada maksud menindas, tidak ada maksud melupakan gitu. Tapi ini benar-benar saya lakukan untuk hal yang baik. Nah, di dalam firman Tuhan katakan semua yang suci itu, yang murni itu, tidak ada motivasi jahat, itulah yang perlu dipikirkan. Kemudian juga semua yang manis. Nah, manis ini prosfiles ya. Files phileo, jadi ada kata kasih di situ. Pikirkanlah semua yang bisa diterima karena kita menunjukkan kasih yang menyenangkan orang di sana. Jadi ada kasih yang kita ekspresikan membuat kita diterima. Jadi pikirkan senantiasa hal-hal seperti itu. Bagaimana saya bisa mengekspresikan kasih saya sehingga orang lain itu merasa disenangkan, sehingga saya bisa diterima oleh orang lain. Nah, ini penting sekali ya. Pikirkanlah hal-hal yang seperti itu. Jangan kita tidak peduli dengan orang lain mau terima atau tidak, saya nggak peduli gitu. Tapi dalam bagian ini seorang yang dewasa juga mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Ya, bagaimana membuat orang lain merasa dikasihi sehingga dia bisa menerima kita. Kemudian juga yang sedap didengar, ya. Sedap didengar ini terkait dengan kata-kata ya, yang kata-kata yang kita ucapkan. Pikirkanlah sebelum berkata-kata, mengeluarkan kalimat, mengeluarkan kata, ya, itu sebelumnya berasal dari pikiran-pikiran kita. Karena itu perlu memikirkan hal-hal kata-kata baik yang akan kita ucapkan. Ya, pikirkan dulu dampaknya sebelum mengeluarkan kata-kata itu. Pikirkan dulu kira-kira orang yang menerimanya, yang mendengarnya seperti apa sebelum mengatakan itu. Kemudian juga apa yang disebut kebajikan, arete, ya. Ini bicara tentang moral yang baik. Jadi pikirkan sesuatu yang bermoral, ya. Jangan membuat kenajisan, membuat tercela, merusak nama baik keluarga, merusak nama baik diri sendiri gitu ya. Pikirkanlah sesuatu yang sesuai dengan moral ya, yang ada gitu. Jangan hal-hal yang tidak bermoral. Nah, ini yang perlu terus dilatih.
Kemudian yang terakhir, pikirkanlah sesuatu yang patut dipuji, yang membawa pujian. Ini bukan pujian yang sekedar lip service ya, tapi benar-benar ada penghargaan di sana. Bagaimana melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan penghargaan yang baik, yang tepat, gitu ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan sesuai dengan bagian firman Tuhan. Nah, ketika memikirkan sesuatu yang baik itu, yang positif itu ya, kedelapan hal itu ya, kalau kita lihat tadi. Nah, kedelapan hal ini perlu dipikirkan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, ini yang membedakan bagaimana orang dunia memikirkan hal-hal yang positif dan orang-orang yang ada di dalam Kristus memikirkan hal-hal yang positif. Kalau orang-orang yang ada di dalam Kristus, orang Kristen, orang percaya, semua itu dia lakukan di dalam kerangka relasinya dengan Tuhan. Standar dari benarnya itu, standar dari mulia, adil, suci, manis, yang sedap didengar itu, standar yang bajik itu, yang baik itu, yang patut dipuji, itu standarnya ada pada Tuhan, ada di dalam Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, itu yang jadi standar. Ya, karena itu di ayat 7 dinyatakan, pikiranmu dalam Kristus Yesus, ya. Pikiran kita harus dipelihara dalam Kristus Yesus. Artinya waktu memikirkan hal-hal yang positif itu, pikirkan itu sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, bukan hanya firman Tuhan yang jadi standarnya, menariknya juga adalah ketika kita memikirkan semua itu bagaimana berpikir mulia, suci, manis, adil, sedap dengar, dan sebagainya, kita pikirkan itu dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang akan memberikan saya kekuatan untuk melakukan itu. Ada dorongan, ada motivasi, ada kekuatan, pertolongan dari Tuhan untuk saya bisa memikirkan hal-hal yang seperti itu. Bukan hanya memikirkan, ayat yang ke-9, melakukan apa yang sudah kita pikirkan itu. Dan untuk melakukan itu, kita lakukan itu di dalam Kristus Yesus, artinya ada kekuatan, topangan dari Tuhan sendiri. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, ini contoh ya, contoh. Orang yang berpikiran negatif itu mengatakan saya tidak bisa. Tapi kalau pikiran positif, dunia gitu ya, itu saya bisa. Tapi kalau orang Kristen dewasa berpikir, dalam Tuhan saya bisa. Nah, ini penting sekali ya. Tuhan yang jadi standar dan Tuhan yang memberi kekuatan untuk bisa melakukan itu. Kalau pikiran negatif itu berkata saya benci dia, jadi terus-menerus diulang dalam pikirannya, tidak senang mengalami konflik dengan orang lain, diulang terus-menerus dalam pikirannya, saya benci dia, saya benci dia, saya benci dia. Ini pikiran yang negatif, ini memasung diri kita. Tapi kalau orang yang berpikiran positif itu dia mengatakan saya memaafkan dia, ya saya memaafkan dia. Nah, tapi kalau standar firman Tuhan, ya dalam Tuhan, pikiran Kristen dewasa, dalam Tuhan saya akan berusaha memampukan dia. Dan standar pengampunannya itu adalah Tuhan, bukan hanya melupakan, tapi juga benar-benar mengampuni, berdamai, ada relasi yang dipulihkan. Itu standar firman Tuhan. Ya, pelajaran ini sulit. Nah, kita belajar, kita menemukan hal-hal yang sulit, kita menemukan pelajaran-pelajaran yang sulit. Dalam Tuhan, ya, saya akan berjuang mempelajari dengan baik dalam Tuhan. Tuhan akan berikan saya kemampuan, Tuhan akan berikan saya hikmat, Tuhan akan menolong saya, menopang saya untuk memberikan yang terbaik di dalam pelajaran ini. Nah, itu kira-kira perbedaan ya, orang yang berpikiran negatif, orang yang di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Ya, ketika dia bagaimana membangun pikiran-pikiran yang positif. Nah, selanjutnya juga ya, dalam berpikir yang benar sesuai dengan tingkat kedewasaan sebagai orang Kristen, berpikir itu bukan berarti merapal mantra ya, bukan ya. Ya saya bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Bukan seperti itu ya maksudnya ya. Ini bukan juga satu ilusi ya. Ilusi itu sepertinya kita sanggup gitu ya, tapi realitanya enggak gitu. Bukan seperti itu. Waktu Paulus berkata semua yang baik, yang benar, yang suci, yang sedap didengar, kemudian di bagian akhir dia katakan pikirkanlah semuanya itu. Paulus pakai kata logizomai. Ya, ada kata logis di situ ya, atau logika ya. Nah, ini itu berarti ya waktu memikirkan semua itu kita memperhitungkan dengan cermat juga. Ya, ada hitung-hitungan di sana, ada kalkulasi, ada ukuran di sana. Jadi bukan hanya sekedar mengulang-ulang seperti mantra gitu ya, tapi sungguh-sungguh dipikirkan bagaimana mencapai itu, bagaimana memperoleh itu, bagaimana merealisasikan itu. Nah, itu di sana ya, menghitung dengan cermat. Ada aktivitas logis yang terjadi di sana, ada rangkaian proses berpikir yang terjadi. Ya, ada waktu berdiam, ya, kita berdiam, kita berpikir, kemudian kita renungkan kira-kira ya. Kemudian kita pertimbangkan dengan cermat, kita ukur
kita buat kalau opsi ini, opsi itu, opsi A, opsi B, opsi C, ya langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu semua diperhitungkan dengan cermat. Kemudian kita pikirkan solusinya ketika menghadapi kendala ini, solusinya apa, jalan keluarnya seperti apa. Dan itu direnungkan ketika kita menghadapi hal-hal apapun itu. Tantangan, masalah, hal-hal baik, ya. Standar kita ingin mengembangkan diri, kita sudah mencapai hal yang baik, kita ingin mengembangkan diri kita lagi, kita memikirkan semua itu, perhitungkan dengan cermat. Jadi ini bukan ilusi, ya, tetapi sesuatu yang benar-benar kita pikirkan dengan matang untuk bisa direalisasikan, ya. Bukan juga merapal mantra, saya bisa, tapi nggak melakukan apa-apa. Nah, kemudian ini menarik nih ya, ada satu ilustrasi. Jadi untuk menggambarkan bagaimana berpikir yang benar itu bukan sekedar menjadi orang yang positivisme, pokoknya mengatakan yang positif-positif saja gitu, tapi tanpa perhitungan yang cermat. Nah, berpikir dewasa dalam konteks ini, itu berarti menempatkan pikiran kita itu dalam standar dan topangan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilepaskan. Dan juga berpikir dewasa itu logizomai, ya, pikirkanlah itu mencakup pertimbangan yang cermat, ya, penuh perhitungan, bukan mantra, bukan ilusi. Nah, ini ada satu penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari Australia, ya, Ken Miller Institute dan Deakin University. Nah, beberapa peneliti di sana itu menunjukkan bahwa pemikiran positif yang berlebihan, ya, ini berpikir positif nih, tapi berlebihan, ya, tidak dalam Tuhan, ya, itu menunjukkan justru bisa menciptakan satu ilusi. Nah, itu kata para peneliti itu, ya. Nah, ketika ilusi ini berkembang, itu justru bisa berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Ya, berpikir positif berlebihan. Nah, ini kalau dalam konteks kita ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, standarnya tidak sesuai dengan standar firman Tuhan, dan juga tidak melibatkan perhitungan yang cermat. Nah, kalau kita lihat ilusi itu, kata para ahli, itu justru berbahaya bagi fisik dan mental. Contohnya, contoh sederhana digambarkan di situ karena penelitian ini dilakukan di masa COVID juga, ya. Nah, di dalam penelitian itu contohnya ada orang yang berpikir dia tidak akan terkena COVID, ya, atau dia tidak akan sakit karena COVID, ya, coronavirus itu, ya. Jadi dia merasa saya nggak akan sakit. Corona itu nggak ada, saya tidak akan sakit, dia berpikir terus-menerus seperti itu. Nah, ini ilusi, ya. Nah, karena dia berpikir seperti itu, dia meresikokan dirinya, mengabaikan protokol kesehatan, tidak peduli lagi dengan protokol kesehatan, ya. Ini menciptakan ilusi, dan kalau dia terkena corona, dia sakit, dia jatuh sakit, ya, itu menimbulkan gangguan mental gitu, ya, bukan hanya fisiknya tapi juga gangguan mental, karena rupanya ilusi positif yang dia bangun selama ini itu nggak ada landasannya, tidak ada pertimbangan cermat. Para ahli bilang, para dokter menyatakan bahwa penyakit itu ada dan itu bisa membunuh kita gitu, ya. Nah, ini ilusi, ya. Jadi berpikir positif itu bukan berpikir di dalam ilusi, ya, tetapi dasarnya itu adalah firman Tuhan dan juga kita punya perhitungan yang cermat. Nah, juga di dalam penelitian itu contohnya ada orang yang berpikir, ya, bahwa rokok, alkohol itu tidak berbahaya katanya bagi kesehatan. Meskipun dalam riset kesehatan yang ada menunjukkan bahwa rokok, alkohol itu berbahaya bagi kesehatan, tapi dia tidak peduli. Dia menciptakan ilusi bagi dirinya sendiri. Nah, rangkaian penelitian menunjukkan bahwa hal-hal ilusi positif ini itu berbahaya ketika menghadapi realita yang berbeda, gitu, ya, dan justru itu berdampak pada kesehatan mental. Nah, berpikir dewasa di dalam Tuhan itu berarti ada standar firman Tuhan yang kita jadikan standarnya, yang baik, yang mulia, yang benar. Itu bukan sekedar hal-hal positif, ya, tapi juga sesuai nggak hal itu dengan firman Tuhan, ya. Bukan hanya sekedar mau melakukan sesuatu gitu yang sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita menjadikan itu seperti mantra gitu, ya, tapi tidak ada akar logisomainya, tidak dipikirkan dengan cermat gitu, ya. Nah, jangan seperti itu. Nah, hari ini kita belajar, ini kesimpulannya, ya, hari ini kita belajar salah satu ciri orang dewasa, ya, itu pemikirannya itu matang, ya. Pemikiran matang itu tidak terbelenggu, tidak terpasung. Dia bisa memikirkan hal-hal yang positif dengan standar dan kekuatan dalam Tuhan. Pondasinya firman Tuhan,
dan juga bukan hanya fondasi, tapi penopangnya yang memberikan kekuatan, memampukan untuk mewujudkan pemikiran itu juga berasal dari Tuhan. Dan dia mengambil waktu merenung, memikirkan, mempertimbangkan dengan cermat, menganalisa masalah, memperhitungkan jalan keluar. Dan itulah orang yang dewasa. Semoga setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini ya memiliki pikiran yang positif, dewasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan menjadi standar dan penopangnya, kekuatannya berasal dari Tuhan, dan kita mempertimbangkan dengan cermat setiap hal. Apapun resiko yang kita hadapi, kita punya perhitungan. Itulah seorang yang dewasa di dalam berpikir. Semoga kita menjadi orang yang dewasa seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami bisa dengarkan firman-Mu, kami belajar untuk menjadi seorang yang dewasa. Dewasa di dalam Tuhan, ini bukan seperti merapal mantra, pikiran-pikiran, kata-kata yang positif terus-menerus kami ulangi. Tetapi kami dasari itu dalam relasi kami dengan Tuhan. Ada fondasi, standarnya itu di dalam Tuhan. Dan dalam keyakinan bahwa Tuhan memampukan kami melakukan itu. Ini juga bukan seperti sebuah ilusi ya Tuhan, di mana tidak ada basis penelitian, perhitungan cermat ya Tuhan ketika kami membangun pikiran-pikiran kami. Tapi itu melibatkan upaya, usaha kami belajar, menganalisa, memikirkan dengan cermat, mempertimbangkan banyak hal. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tolong setiap kami yang dengar firman supaya beroleh berkat, diberi kekuatan menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.